Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Udah? 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 Yuk, mari menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah, NIM saya 266, dan saya kelas 5D. Dan saya dari kampus STOK Binaguna Medan. Jadi maksud saya membuat video ini yaitu saya akan mempresentasikan hasil rancangan proposal skripsi saya yang saya buat. Yang dimana mata kuliah tersebut yaitu metodologi penelitian, dan dosen pengampu saya yaitu Bapak Khairul Usman. Jadi langsung saja mari kita lihat PowerPoint-nya. Oke. Jadi di sini judul besarnya yaitu model penerapan program sekolah dalam meningkatkan kreativitas siswa sekolah SMA Negeri 3 Binjai. Oke, next. Jadi di sini ada latar belakang masalah yaitu banyak faktor penyebab kurang berhasilnya pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, sehingga diharapkan ditemukan cara-cara strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penerapan beragam bentuk aktivitas pendidikan jasmani merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena diharapkan dengan menerapkan beragam bentuk aktivitas pendidikan jasmani, pembelajaran dapat terbentuk sehingga siswa memiliki motivasi yang tinggi. Jadi, kaitannya dengan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai yaitu menyusun bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani untuk meningkatkan kreativitas siswa. Oke. Next. Di sini ada rumusan masalah. Jadi yang pertama, apakah bentuk dari aktivitas pendidikan jasmani dapat meningkatkan kreativitas pada siswa? Kemudian, apakah terdapat perbedaan dari bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani dalam meningkatkan kreativitas siswa? Next. Kemudian masuk ke tujuan masalah. Jadi tujuan masalah yang pertama yaitu menemukan bentuk-bentuk model pembelajaran pendidikan jasmani untuk meningkatkan kreativitas siswa. Yang kemudian kedua, mendapatkan data mengenai perbedaan kreativitas siswa sebelum dan sesudah menerapkan bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani yang tersusun untuk meningkatkan kreativitas siswa tersebut. Next. Kemudian masuk ke pembatasan penelitian. Jadi di sini untuk kepentingan efektivitas dan efisiensi proses penelitian dan hasil penelitian, maka perlu dibatasi beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini, terutama masalah ketersediaan waktu dan ruang lingkup variabel penelitian. Jadi yang pertama, variabel yang akan diteliti terdiri atas variabel bentuk-bentuk aktivitas jasmani sebagai variabel bebas atau faktor. Jadi di sini ada terdiri atas 3 aktivitas pokok. Yang pertama aktivitas permainan, senam, dan gerak berirama. Kemudian serta kreativitas sebagai variabel terikat atau kriteria yang merangkum 2 dimensi konstruk. Nah, di sini ada merangkum 2 dimensi konstruk yang dimana dimensi itu mengenai kreativitas secara kognitif dan secara afektif, gitu. Oke. Jadi yang B, penelitian hanya akan dilaksanakan pada siswa sekolah SMA Negeri 3 Binjai. Next. Hipotesis. Terdapat bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Terdapat juga perbedaan bentuk-bentuk aktivitas pendidikan jasmani yang dapat meningkatkan kreativitas siswa. Next. Nah, masuk ke prosedur penelitian. Jadi yang pertama, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode eksperimen kuasi di lapangan dengan pola observasional tindakan melalui desain, tes awal dan tes akhir satu kelompok. Notasi rancangan. Jadi sebelumnya masuk ke eksperimen kuasi. Jadi eksperimen kuasi itu yaitu di mana yang hasil dari tindakan-tindakan yang kita beri kepada siswa. Jadi maksudnya contohnya seperti ini. Ketika saya
mengajarkan atau memberi bentuk-bentuk aktivitas kepada siswa. Nah, kita melihat hasilnya bagaimana motorik mereka berubah, bagaimana hasil dari tindakan-tindakan aktivitas yang kita berikan atau yang saya berikan kepada siswa tersebut. Oke, langsung next. Jadi di sini ada tabel 1, yaitu di mana rotasi pencegahan perlakuan. Jadi di sini ada kelompok sampel, siswa kelas IPA 1, IPS 1. Jadi di sini ada tes awal yang itu kita buat di sini, yaitu Y1 dan Y3. Jadi Y1 dan Y3 ini tes awal terhadap siswa yang akan kita beri bentuk-bentuk aktivitas tersebut. Nah, setelah kita kasih perlakuan atau bentuk-bentuk aktivitas, maka kita lihat tes akhir atau hasil dari perlakuan yang kita berikan kepada siswa tersebut. Oke, ini ada keterangannya juga ya di sini. Oke, next. Nah, di sini untuk lebih jelas pola eksperimen yang dilaksanakan seperti tabel di bawah. Nah, ini ada tabel 2. Jadi pola eksperimen melalui observasi penilaian bentuk aktivitas jasmani. Nah, ini ada kelompok siswa kelas IPA 1, IPS 1. Observasi variabel bebas. Nah, ini bentuk aktivitasnya seperti permainan senam dan gerak berirama. Oke, next. Masuk ke populasi dan sampel. Nah, di sini populasi sasaran dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 3 Binjai dari kelas IPA 1 dan IPS 1. Jadi, oleh karena waktu dan sumber daya penelitian yang terbatas dan juga pemerhatian karakteristik dan populasi secara umum memiliki kesamaan, maka siswa yang dijadikan sampel penelitian ini adalah siswa kelas 1 dan kelas 1, yaitu IPA 1 dan IPS 1 di SMA Negeri 3 Binjai. Nah, itu sekitar berjumlah 40 orang sebelumnya yang pernah saya tanya sama kawan saya juga. Jadi di sini penentuan jumlah sampel ini didasari oleh pendapat Ari dan kawan-kawan, yaitu pada tahun 1982, yang menyatakan bahwa besarnya sampel tergantung pada ketetapan yang diinginkan peneliti dalam menduga parameter populasi pada taraf kepercayaan tertentu, dan tidak ada satu kaidah pun yang dapat dipakai untuk menerapkan besarnya sampel. Oke, next. Nah, masuk ke instrumen penelitian. Jadi di sini variabel-variabel yang diteliti sebagai landasan untuk memperoleh data penelitian meliputi: yang pertama, bentuk aktivitas jasmani untuk siswa, dan yang kedua, tingkat kreativitas siswa. Jadi sumber data variabel pertama akan didapat dari hasil pengamatan observasi terhadap beberapa bentuk aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Pelaksanaan pengukuran dilakukan terhadap 3 bentuk aktivitas jasmani yang dapat mengembangkan kreativitas siswa. Jadi, aktivitas yang dapat mengembangkan kreativitas siswa ini itu seperti yang akan kita buat permainan, senam, dan gerak berirama. Jadi pengukuran dilaksanakan pada saat proses penelitian berjalan. Oke, next. Nah, masuk ke tabel 3. Jadi tabel 3 ini adalah format observasi tindakan, bentuk aktivitas pendidikan jasmani untuk meningkatkan kreativitas siswa. Nah, di sini ada seperti tanggal, sekolah, bentuk aktivitas. Nah, ini ada tabelnya. Jadi seperti dimensi kreativitas. Nah, ini ada keterangannya. Next. Nah, ini ada keterangannya. Jadi di sini ada aspek aptitude, dimensi yang terkait dengan ciri-ciri kognitif. Nah, ini ada seperti kan tadi di tabel ada juga nomor-nomor di dimensi aktivitas kan. Jadi di sini ada seperti 1, fluiditas atau kelancaran. Jadi bagaimana kualitas dia dalam pengetahuan lah gitu maksudnya. Kemudian ada yang kedua di sini fleksibilitas atau keluasan. Jadi ini berguna untuk sebagai pendukung dalam aktivitas pemecahan masalah. Ya, mungkin gitu. Kemudian yang ketiga ada keaslian atau originalitas. Kemudian yang keempat ada elaborasi atau kerincian.
Yang kelima ada evaluasi. Kemudian ada masuk yang B, aspek non-aptitude, dimensi yang terkait dengan ciri-ciri afektif. Nah, di sini ada rasa ingin tahu. Nah, ini rasa ingin tahunya harus kita lihat. Kemudian ada imajinasinya. Dan yang ketiga, tertantang dengan pluralitas. Kemudian, ini pluralitas ini adalah paham akan keberagaman gitulah maksudnya. Jadi, yang kemudian ada yang keempat, berani mengambil resiko. Dan yang kelima, menghargai. Kemudian, next. Nah, di sini ada rancangan teknik pengolahan data. Jadi, data hasil observasi terhadap penilaian kemampuan keterampilan permainan siswa kelas IPA 1 dan IPA 2 yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan taktik analisis deskriptif dan inferensial, yaitu analisis presentasi yang dilanjutkan dengan mengkategorikan dalam bentuk kualitatif. Jadi di situ tadi ada analisis taktik deskriptif. Jadi analisis taktik deskriptif itu untuk menganalisis atau menganalisa data dengan cara menggambarkan data yang telah terkumpul. Kemudian ada intervensial, yaitu di mana digunakan untuk menentukan sejauh mana kesamaan antara hasil yang diperoleh dari suatu sampel dan hasil yang akan didapat pada keseluruhan data yang sudah terkumpul. Nah, gitu maksudnya. Jadi jadi itu saja hasil dari presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada kesalahan kata dalam pengertian dalam presentasi atau proposal skrip saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.